Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariela Raditya Fadlur Rahman dengan NIM 415230107179. Jadi saya kan membahas tentang paper yang revolusioner lah bisa dibilang dalam perkembangan AI dan ilmu komputer. Kenapa ini sangat ikonik dan wajib untuk dipelajari? Jadi itu sebelum paper ini muncul, teknologi pemrosesan bahasa itu sangat bergantung pada arsitektur tradisional yang disebut RNN atau LSTM. Jadi model Laos ini punya satu kelemahan teknis yang fatal, yaitu mereka membaca data teks secara sekuensial atau bisa dibilang bacanya berurutan kata demi kata. Misalkan kalau baca buku yang tebal, model ini prosesnya akan sangat lama karena kerjanya tidak bisa diparalelkan oleh komputer. Dan juga model ini memiliki ingatan yang sangat buruk. Model ini juga sering lupa dengan konteks kata di awal kalimat ketika model itu sudah mencapai akhir kalimat. Dan setelah adanya dengan paper ini kayak ada terobosan fundamental. Jadi saintis ini juga mengusulkan ide yang sangat berani, yaitu attention atau mekanisme pemusatan perhatian. Dan dari gagasan ini lahirlah arsitektur transformer. Sebentar, mana ya? Nah, kelebihan. Nah, ini adalah arsitektur transformernya. Jadi saya akan menjelaskan alurnya. Jadi pertama-tama itu kalimat yang kita masukkan akan melewati tahap input embedding, dan di sini setiap kata itu diubah menjadi deretan angka atau vektor. Namun ada satu tantangan, yaitu model transformer memproses semua kata secara bersamaan, bukan satu persatu. Jadi akibatnya model bisa kebingungan dengan urutan kalimat. Cara mengatasinya itu data disuntikan dengan positional encoding. Jadi sederhananya itu stempel matematis yang memberitahu model. Jadi ini kata kedua, ini kata pertama, ini kata ketiga, dan seterusnya. Jadi struktur dan urutannya bakalan tetap terjaga. Dan lanjutnya itu ada ke encoder. Jadi tugas utama encoder itu memahami makna dan konteks seluruh kalimat secara mendalam. Dan juga ada tahap multi-head attention. Bukan hanya membaca kata demi kata, jadi model membandingkan setiap kata dengan semua kata lain dalam kalimat tersebut secara bersamaan. Misalnya, model akan mencari tahu apakah kata dia merujuk pada buku atau manusia di awal kalimat, dalam satu kalimat itu. Jadi setelah hubungan antar kata ini dipetakan, informasi tersebut akan melewati tahap feed forward untuk proses yang lebih matang tentunya. Jadi proses ini dilakukan secara berulang-ulang melalui beberapa lapisan, hingga encodernya itu menghasilkan representasi makna yang sangat kaya dari kalimat aslinya. Dan berikutnya ada decoder. Jika encoder bertugas memahami, maka decoder ini bertugas untuk menghasilkan teks kata demi kata. Decoder juga menerima input, yaitu kata-kata yang sudah berhasil ia hasilkan sebelumnya. Prosesnya melewati blok masked multi-head attention. Kenapa ada kata mask di sana? Yaitu karena saat menebak kata selanjutnya, AI ini tidak boleh mencontek atau melihat kata-kata di masa depan yang sudah diprediksi sebelumnya. Jadi AI hanya boleh melihat kata-kata yang sudah ada sebelumnya, dari data yang sudah ada. Dan selanjutnya itu adalah multi-head attention, lapis kedua di decoder. Ini adalah jembatan komunikasi antara encoder dan decoder. Jadi pada tahap ini decoder mengambil konteks kaya yang tadi sudah dibuat oleh encoder di sebelah kiri, nah lalu digabungkan dengan kata yang sedang ia susun saat ini. Dan berikutnya, kalau informasi dari encoder dan decoder sudah menyatu,
Data tersebut masih berupa tumpukan angka yang abstrak kan. Kita juga harus mengubahnya kembali menjadi kata manusia untuk memahaminya. Nah, data akan masuk ke lapisan linear yang meregangkan angka-angka tersebut menjadi sebuah daftar berisi seluruh kosakata yang AI ketahui. Kemudian daftar ini dilewatkan ke fungsi softmax. Nah, fungsi softmax ini akan mengubah angka-angka tadi menjadi persentase peluang. Kata dengan persentase paling tinggi, misalnya kata belajar, mendapat skor 98% akan dipilih sebagai output resmi model. Kata tersebut dikeluarkan lalu dimasukkan kembali ke awal decoder untuk memicu pencarian kata berikutnya. Berputar terus-menerus secara otomatis atau bisa disebut juga autoregresif. Jadi hingga kalimat selesai dengan sempurna. Dan itulah alurnya dari model transformer yang sangat bagus. Dan juga di paper ini ada 3 komponen inti arsitektur yang sangat inovasi, yang krusial maksudnya. Ada scale dot product attention. Jadi model ini beroperasi dengan memetakan sebuah query, Q dan sekumpulan pasangan key value. Jadi query itu adalah kata yang sedang difokuskan dan key adalah label kata lain. Sedangkan value adalah representasi makna kata tersebut. Jadi untuk mencegah nilai dot product yang terlalu besar, maka hasil perkalian diskalakan dengan akar kuadrat dari dimensi key. Jadi rumusnya ada sebagai berikut. Jadi attention Q KV sebenarnya softmax dan itulah. Dan berikutnya ada multi-head attention. Jadi transformer tidak hanya melakukan satu perhitungan attention secara linear ke dimensi yang lebih kecil, lalu mekanisme attention dijalankan secara paralel atau multi-head. Nah, hal ini memungkinkan model menangkap informasi dari berbagai subspace representasi yang berbeda secara bersamaan. Dan berikutnya ada positional encoding. Nah, positional encoding. Nah, positional encoding ini karena transformer memproses seluruh kata dalam satu waktu tanpa memperdulikan urutannya, jadi model kehilangan informasi tentang posisi absolut atau relatif kata. Jadi untuk mengatasinya, penulis menggunakan penyuntikan positional encoding pada setiap vektor input menggunakan fungsi matematika sinus dan kosinus pada frekuensi yang berbeda, sehingga model tetap dapat memahami struktur dan urutan kalimat. Jadi arsitektur transformer berhasil menetapkan state of the art baru pada metrik kualitas terjemahan, dan keunggulan utamanya yaitu terletak pada tingkat paralelisasi yang sangat tinggi yang memungkinkan proses komputasi jauh lebih cepat dengan memori yang efisien. Transformer pada akhirnya juga menjadi fondasi dasar bagi seluruh evolusi LLM dan AI generatif modern saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.